Dari video sebelumnya, kita sudah tahu bahwa silem atau pembuluh kayu adalah salah satu jaringan angkut yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju seluruh bagian tumbuhan. Namun lebih dari itu, kita juga perlu mengetahui bagaimana air dan mineral bergerak di sekitar tumbuhan serta kaitannya dengan pembuluh silem. Terlebih dahulu, mari kita ketahui apa itu proses transpirasi. Transpirasi adalah penguapan air dari bagian atas tanah hingga bagian pada tumbuhan seperti daun, batang, namun sebagian besar terjadi pada daun. Proses ini dapat terjadi karena adanya tekanan hisap yang menyerap air dari dalam tanah, sehingga air dapat bergerak dari akar ke atas menuju bagian-bagian tanaman. Fenomena ini disebut gaya tarik transpirasi. Namun, apa sebenarnya yang terjadi pada transpirasi? Mari kita mulai dari bagian akar. Akar mempunyai bulu-bulu akar yang memberikan luas permukaan besar untuk penyerapan air. Air masuk dari tanah dengan proses osmosis, menurunkan gradien konsentrasi, dan masuk ke sitoplasma sel, lalu ke pembuluh silem. Kemudian air bergerak melalui pembuluh silem dari akar, batang, hingga daun. Proses transpirasi menyebabkan terjadinya gaya tarik transpirasi. Dan karena molekul air bersifat kohesif, maka air ditarik melalui tumbuhan dalam aliran transpirasi. Air juga terpakai oleh sel daun dalam proses fotosintesis serta menjaga turgiditas sel yang mendukung tanaman. Di dalam daun, air ditarik keluar dari silem. Oleh sebab itu, untuk menggantikan air yang hilang pada proses transpirasi dengan sifat kohesifnya tadi, maka air dari bagian bawah tumbuhan juga akan ditarik melalui bagian tumbuhan, keluar dari silem dan berpindah ke dalam daun. Bukan hanya air, aliran transpirasi juga mengangkut ion mineral yang terlarut dalam air dari akar ke daun dengan mekanisme proses yang sama. Laju transpirasi ini tidak konstan. Ada banyak faktor berbeda yang mempengaruhi, seperti faktor lingkungan, yang analoginya mirip dengan faktor yang membuat Anda berkeringat. Faktor lainnya adalah suhu, kelembapan, serta intensitas angin dan cahaya. Kemudian faktor fisik, seperti apakah kutikulanya seperti lilin, berapa banyak stomata yang dimilikinya, sifat sel penjaga, berapa luas permukaan daunnya, dan jika daunnya terlipat ataukah rata. Jika laju transpirasi meningkat, maka laju penyerapan air oleh akar pun meningkat. Ketika sumber air terbatas atau jika akar rusak, tanaman perlu mengurangi laju transpirasi dengan menutup sebagian stomata. Ada sel penjaga di kedua sisi stomata yang mengatur hal ini. Pada siang hari, kloroplas menghasilkan zat gula. Ini menurunkan potensial air pada sel penjaga, sehingga menyerap air melalui proses osmosis. Hal ini membuat sel penjaga menjadi turgid, karena sel penjaga mempunyai ketebalan dinding sel yang berbeda-beda. Saat terjadi turgid, bagian luarnya lebih bengkok. Ini membuka stomata dengan cukup lebar. Akibatnya, air bisa keluar melalui celah ini. Pada malam hari, semua gula yang dihasilkan oleh kloroplas akan habis, sehingga potensial air pada kloroplas meningkat. Banyak air namun sedikit gula. Sel penjaga melepaskan kelebihan air ini dengan proses osmosis dan menjadi flasid. Kemudian, stomata mulai menutup untuk mengurangi kehilangan air. Jadi sekarang kita sudah tahu tentang pergerakan air pada tumbuhan. Air dapat bergerak naik menuju pembuluh silem dan ditarik sepanjang aliran transpirasi dengan gaya tarik transpirasi. Dengan begitu, tumbuhan dapat menjaga kadar air dengan cara menutup stomata berdasarkan seberapa flasid atau turgidnya sel penjaga.